Wih, mewah banget ini lobi utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang ke Jakarta dari Bandung ya. Jadi ini aku udah hari ketiga jalan non-stop. Kemarin dari Jakarta ke Jogja naik bus Sumber Alam, terus dari Jogja naik Sugeng Rahayu menuju ke Madiun, dari Madiun naik Rosalia Indah menuju ke Bandung, dan tadi subuh jam setengah 3 pagi ya, itu belum subuh sih, aku tiba di Bandung. Terus siang hari ini aku akan menuju ke Jakarta naik kereta cepat Indonesia China atau WUS. Jadi bulan lalu aku tuh udah naik WUS dari Tegaluar, tapi hari ini aku akan naik WUS dari Padalarang teman-teman. Nah ini yang berbeda. Jadi ini aku baru pertama kalinya ke stasiun Padalarang. Jadi stasiun Padalarang ini untuk kereta cepat dan juga kereta yang lokal itu sama ya, bersebelahan stasiunnya, cuman memang kesenjangannya berasa banget. Ini aku baru aja turun dari kereta lokal. Aku tadi naik kereta komuter lain Bandung Raya, dan aku baru tahu ternyata komuter lain di Bandung itu pakai kereta yang biasa, yang diesel itu loh. Kalau kita di Jakarta kan pakainya yang listrik ya. Kalau di sini pakainya masih yang diesel. Dan sekarang ini aku berada di stasiun kereta api yang lokal. Jadi seperti ini stasiunnya. Dan nanti kalau kita ke stasiun yang untuk kereta cepat atau WUS itu berbeda banget, benar-benar kesenjangan stasiun. Dan yang luar biasa di stasiun Padalarang ini adalah mobil yang parkir bagus-bagus banget teman-teman. Dari tadi aku perhatiin ya, mobilnya bagus-bagus banget ya. Alphard sih udah banyak banget, Palisade, Lexus, dan parkirannya nggak cuma di sini, tapi juga ada di seberang. Kayak nggak tahu ya kalau di seberang itu parkiran umum atau parkiran miliknya stasiun juga. Terus juga jalanan di depan stasiun Padalarang ini jalanannya cukup crowded, apalagi ditambah yang ngetem angkot di sini banyak banget. Jadi untuk ke Padalarang ini dari Bandung kota itu ada banyak alternatif angkutan umum ya. Yang aku tahu itu ada kereta, ada feedernya kereta cepat juga sebenarnya. Sebenarnya bisa aja naik feedernya kereta cepat, tapi kalau naik feedernya kereta cepat aku nggak bisa jalan-jalan dulu kayak gini nih. Jadi cuma di dalam stasiunnya aja. Maka aku naik si kereta lokal tadi biar bisa keluar dulu, lihat stasiunnya dari luar seperti ini, bisa makan dulu. Tadi aku makan somai di seberang dan aku baru tahu teman-teman. Tadi kan aku kaget ya, makan somai satu porsi 20.000. Terus aku berpikir lah, apa ya yang bikin somai di sini mahal? Tahu kenapa? Tadi pas aku lagi makan ada ormas yang datang minta uang ke pedagang somainya 5.000. Dan aku tanya ke mamang-mamang yang dagang somai, satu hari ada berapa orang kayak gini yang datang, Mang? Ada 5. Jadi satu hari mamang-mamang somai harus ngasih 5.000 ke 5 ormas yang ada di sini. Itulah kenapa harga somai sekarang mahal teman-teman. Karena ada biaya ormasnya yang dibayar setiap hari. Dan aku baru tahu asli di depan mata aku itu. Aku ngelihat dia bayar ya. Gitulah. Agak disayangkan sih. Oke, jadi sekarang kita langsung aja menuju ke ini dia. Nah, dari yang tadi teman-teman lihat untuk yang kereta api lokalnya ya, sekarang ini untuk yang gedung dari kereta cepat Indonesia China alias WUS. Besar banget. Oke, jadi kita langsung aja menuju ke dalam stasiun ya. Aku udah pesan tiketnya. Seperti biasa untuk melakukan pemesanan tiket dari WUS itu bisa ke aplikasinya KAI Akses. Kalau aku ya selalu dari sana. Dan harganya itu 225.000 untuk kelas paling rendah atau ekonomi premium. Gitu ya. Yuk, kita langsung ke dalam aja.
Nah, ini untuk tiket mesinnya di sebelah sini. Jadi nanti kita langsung ke sini aja untuk cetak tiket fisiknya. Jadi tinggal scan barcode aja. Tapi sebelumnya, teman-teman lihat ya di sini ya. Tuh, mobilnya bagus-bagus teman-teman. Ya, bagus-bagus banget mobilnya di sini. Tuh, banyak mobil bagus. Ada mobilnya Adi Putro juga. Buatan Adi Putro maksudnya. Ini mobil shuttle ya, tuh. Dusun Bambu, Stasiun Padalarang, gratis. Dusun Bambu ini apa sih? Oh, resort ternyata. Wow, luar biasa. Di bawah kita langsung bertemu dengan Indomart Point. Jadi ada 2 Indomart Point di sebelah sini dan juga di stasiun yang lama. Kalau ini rata-rata penumpang yang telat di jadwal sebelumnya. Nah, enaknya naik kereta cepat sini adalah dia setiap setengah jam itu ada keberangkatan. Jadi kalau kita telat di jam sebelumnya, ya kita tinggal reschedule aja. Tapi aku juga belum pernah telat ya, jadi aku nggak tahu tuh gimana prosedurnya untuk reschedule ketika kita telat. Tiket yang kita telat masih bisa dipakai atau kita harus beli baru. Tapi kayaknya bisa dipakai ya, karena kalau nggak bisa dipakai, ngapain orang-orang pada kesini? Layanan pelanggan ini. Oke, kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa, tapi sebelumnya kita ke mesin tiketnya dulu untuk cetak tiket fisiknya. Let's go. Jadi tampilannya seperti ini. Di layar utamanya ada beli tiket, ada pengambilan tiket internet. Kita pilih ini. Oke, kartu identitas, masukkan nama, Arkan. Oke, kalau sudah di sini, dia langsung keluar tiketnya dari sini. Ini dia tiketnya, Rp25.000. Ini kemarin ada yang komen nih, Mas barcode-nya ditutup lah. Ngapain ditutup? Kan perjalanannya udah berakhir. Jadi ya nggak apa-apa barcode-nya dibuka seperti ini. Dan ini nomor keretanya G1030 dari Padalarang ke Halim. Wah, ini ramai sekali. Rombongan ini ya. Kita langsung aja menuju ke keberangkatan. Oke, ini sudah dipanggil untuk kereta yang akan kita naiki. Oke. Jadi setengah jam sebelum keretanya diberangkatkan itu sudah bisa untuk check-in gitu teman-teman. Oke, ini kita naik ke atas lantai 3. Wah, banyak tenannya, tapi tutup. Langsung bertemu dengan ATM. Wow. Setelah naik eskalator tadi, langsung bertemu dengan ini. Ada gambarnya kereta cepat. Terus keberangkatan, kita belok kiri. Langsung ketemu mesin X-ray, jadi disiapkan barang-barang kita ya. Oke, kita ke mesin X-ray dulu. Oke, setelah selesai dari pemeriksaan mesin X-ray, kita langsung bertemu dengan ruang tunggu. Wow, besar sekali. Ada Whoosh Official Merchandise di sebelah sini. Terus ini ada layar-layar iklan. Kalau itu layar untuk pemberitahuan keberangkatan. Nah, cukup ramai ya teman-teman. Berbeda dengan kemarin kita dari stasiun Tegaluar tuh sepi banget ruang tunggunya. Kalau ini cukup ramai. Di sini ada coffee shop. Terus toiletnya di ujung sana. Kita cek toiletnya ya. Let's go. Oh, di sini langsung ke ininya ternyata, ke peron. Ada kids playground di sini. Lucu ya. Setengah 1 pas, ini ada kereta yang baru datang. Ini kereta yang datang dari Jakarta atau dari Halim ya. Terus kita udah dari toilet, dan di depan toiletnya ini ada air minum gratis. Nah, di mana tuh? Oh, dipencet terus. Nah, itunya? Gelasnya dari mana? Oh, pakai botol sendiri. Oh, pakai botol sendiri. Oke. Siap. Kasih, Mas. Gratis, guys.
tapi tidak ada cupnya. Jadi harus pakai ini sendiri. Mungkin teman-teman harus bawa tumbler kemana-mana, karena sekarang di Jakarta itu ada lumayan banyak water point atau air minum gratis seperti ini. Jadi kalau bawa tumbler kemana-mana bisa hemat, kita nggak beli air mineral lagi ya. Terus ada charging station, ada sewa power bank. Ini kenapa semuanya numpuk di sebelah sini ya? Terus ada VIP room. Nggak tahu ini VIP roomnya seperti apa bagian dalamnya. Kayaknya kalau untuk VIP room ini untuk penumpang yang first class kali ya, yang harga tiketnya Rp600.000. Kalau kita ekonomi duduknya di sini. Tapi ini juga udah cukup nyaman. Nah, PR-nya kalau naik kereta cepat ini adalah kalau dari Halim mau ke Bandung Kota itu kita harus transit, alias ada kereta feedernya. Jadi agak PR nih kayak gini. Ini kan penumpang dari Jakarta nih pasti ya. Tuh, bawa-bawa barang dulu. Dia harus turun ke bawah. Nanti di bawah ada kereta feeder yang sudah menunggu, baru nanti ke Bandung. Dan biasanya kalau udah ramai seperti ini di kereta feeder nih pada berdiri nih, nggak dapat tempat duduk. Karena kalau kereta feeder itu modelnya sama seperti KRL yang ada di Jakarta. Jadi modelnya tuh kursinya di kanan kiri, terus tengah-tengahnya orang berdiri. Nah kalau udah serame ini pasti banyak orang yang berdiri nih, nggak dapat tempat duduk. Jadi PR-nya naik kereta cepat itu kalau dari Jakarta mau ke Bandung Kota itu di Padalarang ini kita transit alias berpindah ke kereta feeder gitu teman-teman. Tapi kalau dari waktu sih cepet banget sih. Dari Halim, aku pernah bikin videonya dulu ya. Dari Halim sampai ke sini Padalarang itu hanya 29 menit. Nah ngomong-ngomong soal waktu tempuh, kita tuh hari ini aku pilih kereta yang startnya dari Padalarang dan akan singgah di Karawang. Nah, Karawang itu stasiun barunya dari kereta cepat, teman-teman. Jadi perbedaan waktunya adalah dari Padalarang kalau langsung ke Halim tanpa berhenti itu di 29 menit. Tapi kalau berhenti dulu di Karawang, waktunya jadi 36 menit. Berbeda 7 menit waktunya, karena di Karawang nanti kita akan berhenti kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 menitan. Gitu ya, teman-teman. Dan ini ramai banget sih penumpangnya. Kita langsung ke sini, ke tempat checking tiketnya. Oke. Sudah kita ke peron, ternyata sudah bisa ya. Setengah jam sebelum kereta berangkat itu sudah bisa kita ke peron. Kalau kemarin waktu di Tegaluar itu 10 menit sebelum berangkat kita baru bisa ke peron. Di sini setengah jam sebelum berangkat sudah bisa. Jadi seperti inilah untuk peron 1. Kalau peron 1 ini adalah kereta yang dari Jakarta ke Tegaluar. Kita menuju ke peron 2, nih ya, naik ke sini, eskalator, terus nyebrang ke sana. Nah kalau ini penumpang-penumpang dari feeder dari Bandung. Nah ini penumpang-penumpang yang keretanya sama dengan kita nih. Jadi dia dari bawah, nanti dia ke sini, sama seperti kita tadi, baru naik ke atas untuk nyebrang ke sana. Tuh, gitulah teman-teman, kira-kira. Jadi sebenarnya memang nggak ribet, tapi karena stasiunnya besar, kita tuh perlu waktu. Jadi teman-teman kalau mau naik kereta cepat, spare waktu setengah jam sebelum berangkat harus udah ada di sini. Jadi waktu kita nunggu di stasiun sama waktu perjalanannya itu sama. Kita udah harus standby di stasiun setengah jam sebelum berangkat, terus prosesnya segala macam sampai kita ke peron itu setengah jam. Perjalanan dari Padalarang ke Jakarta itu setengah jam. Wah, ini jalurnya teman-teman. Tuh, jalur keretanya. Nah, itu ada kereta yang diesel tuh. Wis. Jadi dia bersebelahan ya. Oke. Yuk, kita ke bawah. 12.36. Berangkatnya 12.53. Kita turun lewat sini. Jadi kalau turun, eskalatornya cuma satu ya. Ada di sana tuh eskalatornya. Kalau sebelah sini tidak ada eskalator. Dan ternyata ini luas ya si peronnya. Biasanya kalau kita naik kereta di Jakarta, KRL maksudnya,
Itu peronnya agak sempit, kalau ini peronnya lega. Gitu. Dan nggak ada tempat duduknya ya. Oh, tidak ada tempat duduk teman-teman. Asli. Semua orang berdiri. Tidak ada tempat duduknya. Sebelah sininya langsung perumahan. Pemukiman warga. Nah, kalau di kereta cepat tuh di sini ada petunjuknya. Kita tuh ada di gerbong berapa kira-kira nanti keretanya berhenti. Ini kan Anda ada di sini, di gerbong 6. Karena aku ada di gerbong 6 ya. Gerbong 6 nomor 17F kursinya. Jadi kita nunggunya di sini. Nah, di sebelah sini nanti kita gerbongnya. Jadi tips buat temen-temen yang mau naik kereta cepat dari Padalarang itu jangan buru-buru menuju ke peron. Karena di sini tidak ada kursi atau tempat duduknya. Contohnya seperti aku ini kan, berangkatnya jam 12 lewat 53 menit. Menuju ke peronnya mepet-mepet aja, jam 12 lewat 48 atau 50 gitu ya. Jadi kita nunggu di peron nggak terlalu lama karena di sini tidak ada tempat duduknya. Kasihan kalau teman-teman misal udah berkeluarga dan bawa anak kecil seperti ini, nggak ada tempat duduk. Ya, tidak ada tempat duduknya. Dan sekarang baru jam 12.41. Masih 12 menit lagi. Nanti keretanya datangnya dari sana. Untuk selalu mengawasi serta selalu menjaga keselamatan Anda, untuk mencegah Speakernya bagus, kencang, dan suaranya jelas. Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu mengawasi serta selalu menjaga keselamatan Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dear passengers, jadi kita tuh nggak boleh berdiri melewati garis putih atau keramik putih ini. Sekarang jam 12 lewat 46. Sisa 7 menit sebelum keretanya diberangkatkan atau datang di stasiun Padalarang. Teman-teman lihat, penumpangnya banyak banget. Wow, banyak sekali guys penumpangnya. Berbeda dengan kita kemarin di Tegaluar ya, itu penumpangnya sepi banget. Padahal ini hari Kamis loh teman-teman. Tapi bisa seramai ini penumpangnya di jam 1 siang. Jam yang seharusnya sepi penumpang. Tapi malah rame hari ini. Nah, oh itu tuh, keretanya datang tuh. Tuh, kelihatan ya. Ini nih keretanya datang tuh. Sekarang jam 12 lewat 47 menit. Keretanya sudah terlihat. Aduh, maaf ya, Bapak kena shoot ini. Bapak di situ sih. Ini dia keretanya datang. Dan dia ternyata lampunya nyala terus ya, lampu depannya ya. Nah. Klaksonnya begitu. Ini gerbong 6. 5. Ini gerbong 6. Let's go. Penumpang yang kami hormati, kereta api cepat nomor G1030 dari Tegaluar, Summarecon menuju ke Halim akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di area peron dimohon untuk segera memasuki rangkaian kereta api cepat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Oh iya, ada 2. 17. Atas nama KCIC, kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan bus nomor
Jam 1:08 ini kita tiba di stasiun Karawang. Jadi cuma berapa menit tuh teman-teman. Kita berangkat jam 12:52. Sekarang jam 13:08 kita sudah berada di stasiun Karawang. Dan stasiun Karawang ini nggak tahu kenapa ya, kalau dilihat-lihat kayak stasiun yang belum rampung 100% gitu loh. Kayak minimalis banget stasiunnya. Dan faktanya adalah di stasiun Karawang ini lumayan banyak penumpang yang turun loh dari kereta yang kita naikin sekarang. Ya mungkin karena stasiun Karawang ini ada banyak pabrik-pabrik mungkin ya. Jadi banyak penumpang yang baru aja trip ke Bandung terus mau kembali ke pabriknya lagi atau ke kantornya lagi, mereka turun di Karawang ini. Iya, setelah 2 menit kita berhenti di stasiun Karawang. Ini kembali melanjutkan perjalanan. Dan kelihatan ya teman-teman, dari sini tuh banyak sekali pabrik-pabrik besar-besar banget terlihat dari sini. Jadi mungkin salah satu kenapa ada stasiun kereta cepat Indonesia China atau WUS di Karawang ya, karena ada banyak juga pabrik-pabrik besar di sini tuh ya kan. Dan ini kayaknya mau dibangun pabrik lagi tuh. Ada banyak alat berat dan truk besar-besar di sini tuh kan. Baru sekali aku lihat pabrik-pabrik sebesar itu ya. Ternyata kelihatan dari sini. Karena kemarin aku naiknya yang di sebelah kanan kursinya ya, jadi nggak kelihatan. Dan ini ada mallnya juga, Aeon. Besar juga nih mallnya. Mirip sama yang di itu ya, apa yang Jakarta Selatan tuh.
telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi, bahkan untuk yang terakhir kali. Antara kereta api cepat dan lambat. Dear passengers, thank you for choosing us as your travel. Alhamdulillah, setelah 36 menit perjalanan dari Padalarang, akhirnya kita sampai juga di Halim ya. Jadi kalau memang naik kereta cepat ini, itu on time sekali teman-teman. Bahkan menitnya aja on time. Jadi buat teman-teman yang ingin mengutamakan ketepatan waktu, Wus ini adalah yang paling bisa diandalkan karena hitungan menit pun dia presisi gitu. Oke, jadi seperti itulah perjalanan kita dari Padalarang menuju ke Halim. Kalau buat teman-teman yang pengen lihat bagaimana stasiun paling ujungnya ya di Bandung, yaitu stasiun Tegaluar ya, bisa nonton video yang ini. Itu videonya juga cukup ramai, nggak nyangka aku seramai itu videonya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman udah nonton. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita langsung disuruh turun ya, jadi nggak boleh lama-lama. Ada di peron ini. Ya, kita langsung turun saja. Kita lewat tangga. Eskalatornya antri, macet. Nah ini foto-fotonya bagus-bagus banget nih di sini nih. Keluar dari sini tempat kedatangan, kita tuh mau ke bawah sini. Kita mau lanjut naik Transjakarta. Ya udah jalan lagi. Ya udah jalan dong. Jadi itu Transjakarta koridor 7W itu dia setiap setengah jam sekali. Jadi kalau dia udah jalan, kita harus nunggu lagi. Nanti di sebelah sini dia berhentinya. Terus ini Damri yang ke bandara Halim ataupun ke Soekarno-Hatta. Oke. Jadi kita turun dari tempat kedatangan, kita belok kiri sini. Ya, telat dong kita. Kalau di Halim ini banyak sekali tenan-tenannya. Ramen Sushi Express. Ada Subway lagi. Indomaret di sana.